Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda jarak jauh memang memberi tantangan tersendiri, menegangkan sekaligus mengasihkan. Sensasi menyelesaikan jarak 100 km membuat banyak pesepeda bergegas untuk mencoba dan tentunya berlatih sebelum menjalani perjalanan jarak jauh. Bersemangat untuk melampaui batas kemampuan mereka dan bersiap menghadapi tantangan di depan. Namun kadang-kadang pesepeda terjebak dalam kesalahan umum yang dapat menghambat kemajuan dan performa mereka. Bahkan ini pun bisa terjadi pada pesepeda profesional. Agar kita terhindar dari kesalahan dalam latihan, berikut akan kita bahas beberapa kesalahan yang sering terjadi. Satu, kecepatan tinggi di jalur mudah. Godaan kondisi jalur yang mudah, datar dan mulus membuat latihan kita gagal hanya karena di kondisi tersebut kita mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi. Zona 2 atau zona ketahanan akan menjadi intensitas yang paling ideal untuk difokuskan dalam latihan bersepeda jarak jauh. Bersepeda di zona 2 sekitar 55 hingga 75% dari daya ambang fungsional atau FTP akan meningkatkan oksidasi lemak, yaitu kemampuan tubuh untuk menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar dan memastikan bahwa perjalanan tidak terlalu banyak tekanan sehingga tubuh kita bisa benar-benar pulih dan beradaptasi dengan perjalanan yang lama. Bersepeda terlalu keras atau intensitas tinggi pada kondisi yang mudah merupakan salah satu kesalahan utama yang banyak dilakukan oleh pesepeda yang berlatih untuk perjalanan ketahanan. Di samping faktor internal, faktor eksternal juga mengharuskan kita untuk bersepeda dengan kecepatan sedang walaupun di jalur yang mudah. Hal ini akan terasa bila kita bersepeda dengan rombongan. Kita melakukan perjalanan jauh dengan rombongan. Penting untuk tetap pada kecepatan yang mudah dan tetap berada di zona ketahanan. Jadi pertimbangkan untuk bersepeda dengan orang lain yang memprioritaskan pengelompokan kecepatan. Ini akan menghilangkan rasa takut tertinggal dan memungkinkan kita untuk tetap berada di zona target dengan nyaman. 2. Terlalu santai di saat interval. Di sisi lain, penting untuk benar-benar bersepeda dengan keras selama sesi bersepeda yang berat. Perjalanan panjang membutuhkan adaptasi fisiologis yang tidak akan kita dapatkan dari perjalanan pendek, serta membiasakan pesepeda dengan menghabiskan waktu berjam-jam di atas sadel. Latihan interval intensitas tinggi dapat menjadi cara yang hemat waktu untuk memperoleh adaptasi fisiologis yang relevan untuk bersepeda jarak jauh, terutama bagi mereka yang memiliki waktu yang terbatas untuk berlatih. Sesi tertentu akan bervariasi antara pesepeda, tetapi cara yang efektif untuk menyusun latihan adalah dengan menggunakan interval pada intensitas yang mendekati kapasitas aerobik, volume oksigen maksimum. Ini akan mendorong peningkatan kemampuan tubuh untuk mengangkut dan memanfaatkan darah beroksigen pada otot yang bekerja yang diperlukan untuk daya tahan. Latihan volume oksigen maksimum ini biasanya dilakukan selama 2 hingga 8 menit dengan detak jantung 90% atau lebih dari detak jantung maksimal. Kemudian lakukan pemulihan dengan total waktu pada intensitas sekitar 12 hingga 20 menit. Itu latihan yang intens, jadi kita perlu mengerahkan upaya untuk mencapai hasil.
Untuk sesi interval apapun, fokusnya harus pada kualitas. Memastikan bahwa pesepeda memulai latihan dengan segar agar menghasilkan performa terbaik dan mencapai hasil yang diharapkan. 3. Jam ketahanan yang kurang. Salah satu prinsip dasar pelatihan adalah kekhususan. Pada dasarnya, ini berarti bahwa untuk menjadi lebih baik dalam suatu hal, kita harus berlatih secara tepat. Dengan kata lain, untuk menjadi lebih baik dalam bersepeda jarak jauh, kita harus bersepeda jarak jauh. Bagi kebanyakan pesepeda yang berlatih untuk perjalanan jarak jauh, perjalanan panjang akan menjadi kendala terbesar dan karenanya akan menjadi fokus latihan yang paling penting. Ini terutama berlaku jika kita hanya punya sedikit waktu untuk berlatih dan perjalanan itu akan segera dimulai. Mengumpulkan jam dan jarak di sadel sangatlah penting. Dan satu-satunya perbaikan nyata untuk masalah ini adalah bersepeda lebih banyak dengan intensitas yang sesuai. Jika kita merasa kesulitan untuk bersepeda di luar ruangan, pertimbangkan untuk bersepeda di dalam ruangan sambil melakukan sesuatu yang mungkin biasa kita lakukan. 4. Terobsesi dengan FTP. Daya ambang fungsional alias FTP bisa menjadi ambang batas yang salah untuk diperhatikan saat berlatih perjalanan jarak jauh. FTP pada akhirnya hanyalah satu matriks dengan definisi yang sedikit lebih bernuansa daripada yang umumnya diasumsikan. Secara sederhana, FTP adalah perkiraan daya maksimum yang dapat kita pertahankan selama 1 jam. Dan mungkin itu bukan statistik terbaik untuk menilai kebugaran kita dalam latihan jarak jauh. Namun, kita harus memahami bahwa nilai pengujian FTP dijadikan sebagai sarana pengaturan zona pelatihan. Tetapi meningkatkan FTP tidak menjamin peningkatan performa selama beberapa jam dalam perjalanan jarak jauh. Hal ini karena perjalanan jarak jauh mengharuskan pesepeda menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bersepeda pada intensitas di bawah atau mendekati titik balik laktat pertama atau LT1 yang juga dikenal sebagai ambang aerobik, berlawanan dengan ambang anaerobik. Intensitas yang terbaik kira-kira di ujung atas zona 2 dan secara teoritis dapat dipertahankan selamanya dengan bahan bakar yang memadai. Jadi, mampu berkendara dengan daya yang konsisten di sekitar LT1 jauh lebih penting dibandingkan sekadar berfokus pada daya perkiraan yang dapat kita hasilkan selama sekitar 1 jam. Dengan kata lain, daripada fokus pada peningkatan FTP kita, lebih baik fokus pada peningkatan LT1 kita. Latihan untuk melakukan ini biasanya melibatkan beberapa interval pada intensitas tinggi, tetapi lebih banyak waktu pada intensitas rendah hingga sedang, termasuk zona 2 dan 3, ditambah zona rendah 4. 5. Menambah jarak tempuh terlalu cepat. Kesalahan umum lainnya dalam pelatihan perjalanan jarak jauh adalah melakukan terlalu banyak hal terlalu cepat. Kemajuan yang terlalu cepat dapat menyebabkan kelelahan dan atau nyeri yang berlebihan dan menyebabkan kita benar-benar keluar dari rencana latihan. Generalisasi yang baik adalah tidak menambah volume lebih dari 10% per minggu. Fokus pada jarak tempuh lebih mudah, tetapi yang lebih efektif adalah waktu atau beban total. Peningkatan yang lebih kecil memungkinkan pemulihan yang lebih besar, dan dengan demikian adaptasi yang lebih besar terhadap pelatihan. Saat kita memulai rencana latihan perjalanan jarak jauh kita, pilihlah satu metrik dan patuhi metrik tersebut. Ukur waktu, jarak tempuh, atau beban mingguan kita alias stres latihan dihitung menggunakan waktu
dan intensitas latihan, dan tetapkan peningkatan mingguan yang direncanakan, dan jangan melebihinya. 6. Gagal mengisi bahan bakar. Gagal dalam pemenuhan nutrisi adalah kesalahan besar para pesepeda yang berlatih untuk perjalanan jarak jauh. Pesepeda seringkali merasa tidak perlu makan saat bersepeda jarak jauh atau saat latihan, karena mereka takut berat badannya bertambah atau mencoba memaksakan tubuh mereka beradaptasi lebih besar untuk menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Namun, keuntungan yang diperoleh dari pembatasan karbohidrat ini akan tidak ada artinya bila pesepeda mengalami kelelahan selama perjalanan jarak jauh. Selain itu, jika pesepeda tidak cukup makan, maka tubuh tidak akan memiliki cukup zat gizi mikro dan makro untuk mendukung pemulihan yang cepat. Sebaiknya kita mengatur gizi dan pola makan selama 12 minggu sebelum berangkat dengan pola yang mirip-mirip dengan rencana makan selama perjalanan jarak jauh. Latihan ini adalah upaya adaptasi usus untuk mengkonsumsi 90 hingga 120 gram karbohidrat per jam, atau mungkin adaptasi usus untuk mengkonsumsi jenis makanan yang tersedia di sepanjang perjalanan. Pendekatan ini seringkali menghasilkan peningkatan performa yang lebih besar daripada latihan rendah karbohidrat atau puasa. 7. Mengabaikan kebutuhan pemulihan. Hal ini umum terjadi di semua disiplin ilmu, dan faktanya tetap sama di semua cabang olahraga. Pemulihan adalah salah satu, jika bukan faktor terpenting dalam pelatihan. Adaptasi hanya terjadi ketika tubuh mampu pulih. Jadi tidak membiarkan proses ini terjadi akan menghambat proses peningkatan performa. Tidak hanya penting untuk tetap menjalani hari pemulihan yang telah direncanakan dan hari santai, tetapi saat berlatih untuk acara yang panjang seperti perjalanan jarak jauh, sangat penting untuk bersikap fleksibel dalam latihan kita, terutama jika kita memiliki pemicu stres lain dalam hidup, seperti yang dialami kebanyakan orang, seperti pekerjaan dan keluarga. Mengabaikan kebutuhan pemulihan cenderung lebih sering terjadi pada pesepeda yang sangat termotivasi dan mengikuti rencana yang tidak bersifat individual. Pesepeda yang mengikuti rencana seperti itu mungkin merasa seolah-olah mereka harus mematuhinya dengan kaku, tidak peduli seberapa lelah yang mereka alami. Tanpa menyadari hal ini, latihan yang berlebihan dan kemungkinan kelelahan cenderung muncul. Jika kita cenderung memiliki pola pikir seperti ini, bekerja sama dengan pelatih akan bermanfaat bagi kita. Pesepeda mungkin merasa bahwa dengan tidak berlatih, mereka kehilangan kebugaran. Namun, tanpa pemulihan, kita mengalami cedera atau kelelahan yang akut, yang ujung-ujungnya akan menurunkan kebugaran kita juga. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.